Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yeriko Vela Samudra dari NPM 242. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang deret dan fungsi linier. Yang pertama ada deret hitung. Definisi dari deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penyembelahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, di kiri bawah ini ada sebuah deret bilangan. Nah, setiap deret ini ada selisih penjumlahan 2. Jadi 2 ke 4 plus 2, 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 plus 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembeda dari deret bilangan ini adalah 2. S1 inilah suku pertama, yaitu 2, S2 yaitu 4, S3 yaitu 6, dan seterusnya. Nah, ini deret hitung suku Kn. Nah, untuk mencari deret hitung suku Kn menggunakan rumus ini, Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. A di sini adalah suku pertama dan B di sini adalah pembeda. Nah, jika diketahui suku secara berurutan, kita menggunakan rumus ini, B sama dengan Sn plus 1 dikurangi Sn. Jika tidak diketahui suku secara berurutan, kita menggunakan rumus yang bawah ini, N2 min N1 dikali B sama dengan Sn2 min Sn1. Kita masuk pada penerapan ekonomi. Peramalan perkembangan usaha. Hasil penjualan PT Abadi pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 360 juta dan 490 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil pada penjualan tahun pertama dan tahun keberapa penjualannya sebesar 230 juta? Nah, diketahui di sini S5 sama dengan 360 juta dan S7 sama dengan 490 juta. Nah, kita menggunakan rumus yang tidak diketahui secara berurutan, yang di bawah tadi. Langsung saja, N7 min N5 dikali B sama dengan S7 min S5. 7 dikurangi 5 dikali B sama dengan 490 dikurangi 360. 2 dikali B sama dengan 130. B didapatkan 65. Terus kita masukkan ke suku kelima, S5 sama dengan A plus 4B. Ini didapatkan dari rumus yang ini tadi. 360 ditambah sama dengan A plus 4 dikali B-nya 65 tadi. A sama dengan 360 dikurangi 260. A sama dengan 100. Nah, langsung saja karena kita akan mencari N, kita masukkan rumus ini, Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Sn-nya 230 sama dengan 100 plus N-1 kali 65. 230 sama dengan 100 dikali 65N min 65N. 65N sama dengan 230 dikurangi 35. 65N sama dengan 195. N sama dengan 3. Jadi penjualan tahun pertama sebesar 100 juta dan penjualan sebesar 230 juta akan terjadi pada tahun ketiga. Nah, langsung kita akan memasuki bunga majemuk. Nah, untuk mencari bunga sekali dalam setahun, kita menggunakan rumus ini, Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, untuk mencari bunga lebih dari sekali dalam setahun, kita menggunakan rumus ini, Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat Nm. Fn di sini adalah periode akhir setelah, maksud saya nilai akhir setelah periode Kn. P di sini adalah nilai awal, dan I di sini adalah suku bunga, dan N adalah jumlah tahun. M di sini adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan untuk mencari nilai P menggunakan rumus ini, dan dalam rumus ini kita bisa menggunakan dari rumus ini tadi kita bisa mencari P dengan menggunakan rumus ini tadi. Kasus bunga majemuk. Tabungan Beni akan menjadi Rp133.100 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank berlaku 10% per tahun, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini?
Diketahui F3 sama dengan 133, 100 rupiah, N jumlah tahun sama dengan 3, I bunganya 10%, kita jadikan 0,1. Nah, kita gunakan rumus yang ini tadi untuk mencari P, 1/1 plus I pangkat N dikali F. Langsung kita masukkan 1/1 plus 0,1 bunga 10% tadi pangkat 3 N tadi dikali 133, 100 rupiah. Dapatkan hasil 100.000. Jadi tabungan Beni pada saat ini adalah sebesar 100.000 rupiah. Nah, kita masuk pada fungsi linear. Nah, apa yang dimaksud fungsi linear? Fungsi ini adalah hubungan sebuah variabel atau relasi. Nah, dalam matematis disebut dengan fungsi. Nah, fungsi ini jika kita gambarkan dalam grafik, jika kita tarik garis lurus, akan menghasilkan sebuah linear atau garis lurus. Nah, ini ada dua variabel X dan Y. X 123, Y 369. Nah, hubungan antara dua variabel ini adalah perkalian Y sama dengan 3X. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini persamaan dalam 3. Nah, jika kita gambar X1, X-nya 1, Y-nya 3, titiknya di sini, ini 2 dan 6 di sini, 3 dan 9 di sini. Nah, jika kita tarik garis, akan membuat garis linear atau lurus. Kita masuk pada penerapan ekonomi. Nah, kita masuk pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Bentuk umum pada fungsi permintaan yaitu adalah QD sama dengan A min BP, atau bentuk lain dari fungsi permintaan ini adalah PD sama dengan A min BT. QD di sini adalah kuantitas permintaan, P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah gradien. Kemudian fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan min A plus BP, atau bentuk lainnya PS sama dengan min A plus BQ. QS di sini adalah kuantitas penawaran, P adalah harga, A konstanta, dan B adalah gradien. Nah, ini adalah keseimbangan pasar atau disebut equilibrium. Keseimbangan pasar ini terjadi ketika QD sama dengan QS. Jadi permintaan sama dengan penawaran. Ya, ini adalah kurva dari penawaran. Ini kurva permintaan. Bertemu di titik ini E, equilibrium. Nah, ini adalah titik keseimbangan pasar. Kita masuk pada contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan PD sama dengan 60 min Q, dan fungsi penawarannya PS sama dengan Q plus 10. Yang ditanyakan berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar. Gambar grafik equilibriumnya. Nah, karena ini keseimbangan pasar, jadi PD sama dengan PS. Ini Q tambah Q plus 10 sama dengan 60 min Q. Ini 2Q sama dengan 50. Ini Q sama dengan 25. Nah, ini adalah QE atau kuantitas. Langsung kita substitusikan ke ini P sama dengan 60 min Q, 60 min 25 sama dengan 35. Jadi equilibrium yang terjadi yaitu pada harga 35 dan kuantitas 25. Nah, sekarang kita akan menggambar grafiknya. Kita misalkan kurva permintaan jika P sama dengan 0. P sama dengan 60 min Q, 0 sama dengan 60 min Q, Q sama dengan 60. Ini kurva permintaan. Dan kurva penawaran kita misalkan jika Q sama dengan 0, P sama dengan Q plus 10, P sama dengan 0 plus 10, jadi P sama dengan 10. Ini
ini 35 titik, ini 35 titik, Q-nya 25. Nah, ini adalah gambar grafik dari keseimbangan pasar tadi. Kita masuk pada surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Nah, ini adalah gambar dari surplus konsumen yang ini, CS. Nah, surplus konsumen ini berada di bawah kurva permintaan yang biru, dan di atas garis harga real ini. Pmax adalah harga maksimum dan PR adalah harga real dan QR adalah kuantitas real. Nah, untuk mencari ICS ini menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kita masuk pada contoh kasus. Bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah QD sama dengan 100 min P, di mana P adalah harga per produk dan Q adalah jumlah produknya. Hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 50 per unit. Gambarlah grafiknya. Nah, diketahui di sini QD sama dengan 100P. Nah, kita misalkan untuk menggambar kurva permintaan ini, jika Q sama dengan 0, dapatkan P sama dengan 100 dan Q sama dengan 100. Nah, ini kurva permintaan. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, hitungan besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 50 per unit. Berarti P sama dengan 50. Ini kita masukkan Q sama dengan 100 min P. 100 min 50 dapatkan Q sama dengan 50. Berarti ini, nah untuk ini berarti konsumen surplusnya di sini. Ini yang dihasil. Nah, untuk mencari luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya ini 50 dikali tingginya ini 50, 150. Jadi dapatkan hasil 1250. Itu ada hasil dari surplus konsumen. Kemudian kita masuk ke surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang sebenarnya diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Ini adalah gambar dari surplus produsen. Ini surplus produsen di sini. Nah, surplus produsen ini berada di atas kurva penawaran dan di bawah dari garis harga real. Pmin adalah harga minimum, PR ini harga real, dan QR ini adalah kuantitas real. Nah, sama untuk mencari PS ini menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi, rumus ketiga. Langsung kita masuk ke contoh kasus PS. Bila diketahui fungsi penawaran dari suatu produk adalah QS sama dengan 2P min 50, di mana P adalah harga per produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Hitunglah besarnya surplus produsen jika pasarnya adalah Rp50 per unit, gambarlah grafiknya. Nah, diketahui di sini QS sama dengan 2P min 50. Nah, pertama-sama kita gambar kurva penawaran dulu. Terus kita misalkan sama dengan 0 didapatkan di sini. P sama dengan 25 dan Q di sini min 50. Nah, ini min 2. Maksud saya 25. Terus kita ini jika pasarnya adalah 50 unit, berarti P sama dengan 50 didapatkan di sini, Q sama dengan 50. Nah, 50, 50. Nah, sama untuk menjadi surplus produsen, ini setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alasnya 50, tingginya ini 25. Didapatkan hasil 625. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.